Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Sahabat dan jamaah YouTube, kembali lagi berjumpa dengan channel saya, Maksum Makki Channel. Jangan lupa bantu like, subscribe, dan share, serta aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal dengan video-video saya berikutnya. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam selalu terhatur dan tercurah keharibaan junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah senantiasa kita selalu berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita yakini betul hanya dengan keimanan dan ketakwaan itu sajalah, maka insyaallah kita akan mendapatkan keselamatan hidup, kebahagiaan hidup, baik hidup kita di dunia yang fana ini dan terlebih lagi kehidupan kita nanti di akhirat yang kekal dan abadi. Saudara-saudara ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat, masih terngiang di dalam ingatan kita bahwa tahun 1441 Hijriah yang lalu kita semarak menyambutnya dengan berbagai macam kegiatan keagamaan, dan juga di malam harinya pawai obor dan lain sebagainya. Namun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu semuanya tidak bisa kita lakukan pada tahun ini, tetap kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, diberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat wal afiat, sehingga kita dapat memasuki tahun baru Islam 1442 Hijriah ini, dan kita hari ini sudah memasukinya di tanggal 2 Muharram 1442 Hijriah. Kalau kita bicara tahun baru Islam, tentu tidak terlepas dari peristiwa hijrahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dengan para sahabat melaksanakan atau melakukan hijrah
oleh karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Di dalam rangka apa? Di dalam rangka untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hijrah itu dapat kita maknai yaitu perpindahan dari suatu kondisi atau keadaan yang mana pada keadaan dan kondisi itu kita tidak memungkinkan untuk menjalankan perintah Allah. Artinya kita hijrah dari sesuatu kebatilan kepada sesuatu yang hak, dari yang batil kepada yang hak, yang benar, dari sesuatu yang haram kepada sesuatu yang halal, dari sesuatu yang mungkar kepada sesuatu yang ma'ruf, di mana kondisi dan situasinya tidak memungkinkan kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianjurkan untuk hijrah atau berpindah dari kondisi dan keadaan seperti itu. Inilah yang dilakukan oleh baginda Rasul dengan para sahabat. Karena kita tahu bahwa 13 tahun di kota Mekah beliau Rasul berdakwah, banyak sekali rintangan, cobaan, bahkan ancaman yang tentu sangat tidak diinginkan oleh baginda Rasul dan para sahabat pada saat itu. Maka turunlah perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu pada saat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an menetapkan tahun atau tahun Islam dengan berbagai macam masukan, peristiwa apakah yang layak, yang pantas sebagai momen untuk awal daripada pembentukan penanggalan Hijriah, penanggalan tahun Islam pada saat itu. Karena pada saat itu surat menyurat tidak ada tahunnya, hanya tanggal dan bulannya saja, sedangkan tahunnya belum ada, sehingga akan merepotkan nanti secara administratif. Maka Khalifah Umar bin Khattab berinisiatif untuk menetapkan tahun Islam. Nah, salah satu yang paling masuk kepada argumentasi yang disampaikan oleh Umar bin Khattab kepada sahabat, yaitu menetapkannya dengan mengacu kepada peristiwa hijrahnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga dinamakan tahun Hijriyah. Nah, beliau mengatakan dengan argumentasi apa? Sayyidina Umar mengatakan, bal nu'rahu li muhajirati Rasulillah. Kita akan menulis, kita akan menetapkan, kita akan menghitung penanggalan Islam itu dengan peristiwa hijrahnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Fa inna muhajiratahu farqun bainal haq wal batil. Nah, ini alasannya apa? Kata Sayyidina Umar, sungguhnya hijrahnya baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah tonggak atau momentum farqun bainal haq wal batil, yaitu sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi tepat alasannya bahwa esensi daripada hijrah itu sesungguhnya adalah kita berpindah dari sesuatu yang batil kepada yang hak, agar tidak samar-samar, agar tidak serupa
agar tidak sama, harus ada penegasan bahwa kita memilih di antara yang hak dan yang batil itu, kita pilih yang hak. Di antara yang haram dan yang halal itu, kita pilih yang halal. Di antara yang mungkar dan ma'ruf, kita pilih yang ma'ruf. Ini adalah sebuah pilihan di dalam kehidupan kita. Bahwa kita kadang itu dihadapkan di dalam kehidupan itu seperti itu. Di antara dua pilihan, antara yang baik dan yang buruk, antara yang halal dan yang haram, antara yang hak dan yang batil. Nah, kita di sini harus mempunyai keberanian untuk memutuskan bahwa kita akan mengambil sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Bukan lalu kita menetap dan diam saja di posisi itu, padahal di situ tempatnya orang yang bermaksiat kepada Allah, bukan tempatnya orang yang beribadah. Tempatnya orang yang menghalalkan segala cara, bukan tempatnya orang yang mencari keridhaan Allah. Tempatnya orang yang batil, yang tidak mau menegakkan kebenaran. Tempatnya orang yang zalim, yang tidak mau menjunjung kejujuran, keadilan. Kita bertahan di situ, itu bukan tipe daripada seorang muslim yang mengikuti jejak baginda Rasul. Memaknai hijrah itu tentunya esensinya adalah mari kita berani mengambil keputusan. Jangan kita hanya berpikir secara materi. Kalau saya pindah dari tempat kerjaan saya mau makan apa dan anak-anak saya? Lalu bagaimana penghasilan saya? Dan lain sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan di dalam surah An-Nisa ayat 100, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah." Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah atau tempat pindah yang luas dan rezeki yang banyak. Jadi rezeki jangan dihitung secara kuantitas saja, secara jumlah. Tapi rezeki itu juga harus kita perhatikan kualitasnya. Yang dalam bahasa agama adalah keberkahan daripada rezeki itu. Kalau banyak tidak berkualitas, kalau banyak tapi tidak berkah, apa gunanya? Harta banyak tetapi tidak berkah, tapi tidak berkualitas. Hanya akan membebani kita nanti. Pertanggungjawaban kita terhadap harta itu kelak di akhirat. Tapi kalau yang berkualitas, yang berkah, walaupun itu tidak banyak, tidak sesuai dengan harapan kita, namun berkah, namun berkualitas, maka itulah yang akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita harus berani kita berhijrah. Kalau yang belum tutup aurat, istri kita, anak-anak perempuan kita, kita harus berani mengambil keputusan untuk hijrah, menutup aurat kita. Kalau di tempat pekerjaan kita mungkin masih ada yang haram, masih banyak yang riba, kita berani mengambil keputusan untuk keluar dan mencari rezeki yang lain, yang lebih halal, yang lebih berkah. Karena udah dijanjikan sama Allah. Dan itu semuanya nanti akan dimintakan pertanggungjawaban. Ketika seseorang meninggal dunia, ketika diinterogasi oleh malaikat, mereka akan ditanya oleh malaikat. Dijelasin di dalam surah An-Nisa ayat 97. Innal ladzina yatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat, setelah dicabut nyawanya oleh para malaikat,
zalimi anfusihim, dalam keadaan zalim terhadap dirinya sendiri, menganiaya dirinya sendiri. Qalu fima kuntum, malaikat bertanya kepada mereka, bagaimana keadaanmu? Kenapa kamu bisa seperti itu? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Nih jawabannya. Jawaban orang yang enggak mau hijrah nih. Sesungguhnya kami ini adalah mustad'afin, orang yang lemah, orang yang tidak berdaya di muka bumi ini. Tapi apa kata malaikat? Apakah diterima argumentasi itu? Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Malaikat berkata, qalu alam takun ardullahi, bukankah bumi Allah itu wasi'atan, sangat amat luas, sehingga kamu bisa pindah, bisa hijrah di bumi itu. Kenapa kalian tidak mau hijrah? Orang yang seperti ini kelak apa? Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka itu kelak akan ditempatkan di neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka oleh karena itu, mari momentum hijrah ini kita harus punya keyakinan, tekad yang kuat, keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, orang yang hijrah dari suatu tempat yang tidak diridhoi Allah, kemudian menuju kepada tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan menjamin rezekinya. Maka oleh karena itu, kita semuanya mari, siapapun harus berintrospeksi diri, bermuhasabah dengan tahun baru hijriah ini. Apa yang akan kita lakukan di tahun ini? Tentunya mudah-mudahan di tahun ini amaliyah kita, ibadah kita, amal soleh kita, mudah-mudahan lebih banyak lagi, lebih banyak yang kita lakukan, pekerjaan-pekerjaan yang sekiranya mendatangkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bada fihi binafsihi wa sanna bimalaikatihi almusabbihati biqudsihi. Faqala azza min qail, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal
بقوتك يا عزيز يا متعال. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا